Ini kalau dibilang jadi brem masih jauh prosesnya. Aduh, muncrat! Aduh! Kudapan yang satu ini namanya brem. Brem memiliki tekstur dan cita rasa yang unik. Ketika disantap, brem langsung meleleh di mulut dan seakan hilang. Rasa manis sekaligus masam mengiringi lumernya brem saat dimakan. Salah satu sentra produsen brem yang sudah tersohor hingga penjuru tanah air berada di Kecamatan Caruban, Madiun, Jawa Timur. Tercatat produsen brem dengan warna putih kekuningan ini telah eksis sejak tahun 1968. Karena itulah brem menjadi salah satu buah tangan khas kota Madiun. Di Batam kan nggak ada oleh seperti ini brem ini. Kalau brem kan asli dari Madiun, jadi saya ingin memperkenalkan juga oleh-oleh asal saya dari Madiun ke sana. Walau mempunyai masa simpan yang relatif lama, sekitar 3 hingga 4 bulan, brem diproduksi setiap hari untuk memenuhi permintaan pasar. Dan kali ini saya ajak Anda mengikuti proses pembuatan brem khas Madiun yang terbuat dari beras ketan. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi, dan sudah lihat kan brem khas dari Madiun. Hal pertama yang harus dilakukan apa? Merendam beras ketan putih. Tapi udah dicuci bersih ya. Beras ketan harus direndam selama 4 jam agar ketika tanak tidak keras dan terlalu kering. Beras ketan yang sudah direndam kemudian cuci sampai air cuciannya tidak lagi keruh. Setiap hari tempat ini mengolah 3 kuintal beras ketan putih menjadi brem. Dikukus kurang lebih selama 4 jam sampai matang. Beras ketan putih. Produsen brem di tempat ini masih menanak beras ketan dengan menggunakan kayu bakar. Asap kayu bakar memberikan aroma yang khas dan otentik. Ini setelah 30 menit, beras ketan putihnya tidak langsung dibikin sampai matang, tapi harus direndam dulu dengan air. Biar apa mas direndam pakai air mas? Biar empuk. Biar empuk. Amit. Biar makan. Dan Penting untuk meningkatkan kadar air karena ketika proses fermentasi nanti hanya bagian air kukusan beras ketan yang akan diambil dan diolah menjadi brem. Setelah kurang lebih 1 jam, pindahkan beras ketan ke ruang pengeringan. Beras ketan akan terekspos dengan kipas angin hingga mendingin dan mencapai suhu ruang. ini kalau dibilang jadi brem masih jauh prosesnya, masih beberapa hari. Kalau setelah ini masih akan diberi ragi, tapi harus dibiarkan dingin dulu. Tunggu beras ketannya dingin ya. Sebab bila ragi ditaburkan saat ketan masih panas, sel-sel ragi akan mati dan proses fermentasi tidak bisa berjalan. Nah, ini pakai ragi untuk proses fermentasi. Beras ketan produksi pekan lalu yang telah terfermentasi menjadi tape ketan akan masuk ke dalam proses berikutnya. Kita icip ya, sekencang apa. Ini yang sudah difermentasi 7 hari. Aduh, Bu. Kalau hari ketiga itu manis, Mas. Hari ketiga manis, Ya. kalau hari ketujuh Ya, ada asam-asamnya. bukan agak, Bu, ini asam banget, Bu. Tuh, tar, sampai miring. Tapi kebau sih. Aduh, ini miring aku. 7 hari adalah waktu yang ideal untuk proses fermentasi, baik dari segi rasa maupun dari banyaknya air tapai yang dihasilkan. Dan rata-rata setiap 100 kg beras ketan putih dia bisa menghasilkan sekitar 60 liter airnya yang hasil fermentasi yang akan menjadi brem.
Untuk hasil yang maksimal, proses pemisahan air tapai dengan ketan tapai dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin pres. Sebelum kemudian dia direbus, saring supaya memastikan tidak ada sisa-sisa dari beras ketan yang sudah diampas ya Pak ya. Jadi pas lagi dimakan nanti bremnya tuh ya lebih ada krenyes-krenyesnya, karena memang brem yang dicari adalah lembutnya, tekstur lumer. Setelah air tapai berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah memasak air tapai. Sampai warna kekuning-kuningan itu baru dia matang. Agak lengket. Ini kan belum lengket. Belum ya, Pak? Jadi dilengketkan nanti. Lengket. Ini masih jauh ya Pak ya? Masih jauh. Proses ini biasa memakan waktu 1-2 jam. Tergantung seberapa banyak air tapai yang dimasak dalam satu waktu bersamaan. Hati-hati. Setelah menyusut kurang lebih 50%, air fermentasi diaduk menggunakan mixer. Ini kan bremnya, lebih tepatnya air si fermentasi ketannya kan dia menyusut ya ketika dimasak tadi. Nah ini akan di mixer supaya dia nanti mengembang. Terus aduh, muncrat, aduh. Proses ini akan membuat air tapai berubah menjadi pasta kental. Dan setelah setengah jam, teksturnya dari yang cair akan menjadi seperti yogurt, creamy. Setelah kurang lebih 40 menit, pasta brem sudah mengental dan bisa dicetak. Kita lanjut. Proses pencetakan brem sebaiknya dilakukan di ruangan sirkulasi minim udara. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa. Bu, izin dicet gak Bu? Wah, teksturnya tuh creamy pol. Bener-bener kita kayak lagi makan yogurt. Teksturnya bener-bener yogurt abis, yogurt yang kental. Tapi ya lebih asam. Tekan-tekan pasta untuk mengurangi rongga udara dalam adonan. Ini bertujuan agar ketika digigit, brem tidak hanya memiliki tekstur lembut, namun terasa padat. Pasta brem kemudian diratakan dengan ketebalan sekitar 1 hingga 2 cm. Nah, ini alasannya mengapa brem baiknya dicetak pada ruangan yang minim sirkulasi udara. Dan satu lagi ya, di sini tuh panas karena dia tidak boleh menyalakan kipas. Kalau nanti dinyalakan kipasnya, dia malah akan semakin cepat untuk mengeras. Padahal tekstur yang kita inginkan masih belum mendapatkan teksturnya dengan cara seperti ini. Jadi sudah cuacanya saat ini sedang panas, ditambah tidak boleh ada udara. Ngepep. Proses pencetakan memakan waktu cukup lama, kurang lebih 10-12 jam. Dan setelah didiamkan selama sehari semalam, bremnya sudah siap. Tidak keras, sudah siap proses selanjutnya. Setelah mengeras, brem akan diberi garis sebagai penanda besaran cetakan yang diinginkan. Ya, aduh, Nggak apa-apa. baru mulai proses packing. Gak apa-apa nih Mas? Nggak apa-apa. Oh ya, taruhin dulu ya. Kaget. Jadi tenaga dulu di sini setelah proses tadi. Emang kaget, kok gampang patah. Siap. Dalam sehari, tempat ini bisa menghasilkan 80-100 kg brem siap konsumsi yang dijual ke penjuru tanah air. Boom. Oh. Terus baru dipotek. Iya. Monggo dicontohin. Mas,
Jangan kasih tahu ke bosnya Mas ya, bro. Kaget bro, kaget bro, sangat ringkih. Setelah dipotong berukuran kecil, brem belum bisa dikemas, tapi harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar terik matahari langsung. Karena si bremnya ini kan masih termasuk ringkih, jadi biar dia lebih padat dan juga mengurangi kadar airnya, dia harus dijemur dulu di bawah sinar terik matahari langsung. Berapa ini Pak? Berapa jam? 2 jam. 2 jam cukup ya Pak? Brem yang patah selama proses pencetakan atau penjemuran tidak dibuang, tapi akan dimasak ulang. Kira-kira bagaimana ya rasanya brem yang sudah selesai diproduksi hari ini? Dia langsung hilang, lembut banget di mulut. Tapi yang saya suka, dia nggak cuma berasa sisi masamnya aja, tapi manisnya juga dapat. Brem dijual bervariasi, mulai dari belasan ribu rupiah sampai puluhan ribu rupiah, tergantung besaran kemasan. Walau sudah dikenal sebagai salah satu buah tangan dari Jawa Timur, produsen brem tidak luput dari berbagai kendala yang membuat mereka merugi. Rugi kan nggak bisa 1 hari, biasanya 1 minggu itu kalau gagal 1 minggu gagal. Karena baru ketahuan. Iya, baru ketahuan kan masaknya sekarang kan minggu depannya baru ini. Jadi satu minggu gitu gagal. Tinggal ngitung aja. For your info, per tahun ini brem Madiun baru saja ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud-Ristek RI loh. Walau diproduksi di Kota Madiun, tapi jangan khawatir, brem mudah ditemui di sebagian besar toko oleh-oleh di Jawa Timur. Nah, ada yang mau mencicipi? Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Madiun, Jawa Timur.